masyarakat Muslim Maksud terima kasih sudah berpartisipasi dan menunjukkan gerakan bersih Maksud secara nasional sebagai Indonesia. Sebenarnya waktu dari semangat Maksud Al-Fatani pada beliau berpesan Allahumma sholli ala Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Qala rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa ahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Hadratul muhtaramin yang kami hormati Bapak Kasbah TU, Bapak Haji Sunaini Ulat, yang kami hormati Bapak Haji Arif Arwani, Bapak Akib dan seluruh para pegawai Kementerian Agama Kota Pasuruan, hadirin wal hadirat rahimakumullah. Syukur alhamdulillah pada siang hari ini kita semua ditakdirkan oleh Allah SWT bisa berkumpul bersama-sama menunaikan kewajiban kita semua, yaitu ibadah salat zuhur secara berjamaah dan dilanjut dengan kultum tiap-tiap hari Senin. Semoga ibadah kita semua diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Salatullah salamuhu marilah kita haturkan kepada junjungan kita semua Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa kita semuanya minal dzulumati ila nur. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Untuk materi kultum kali ini kami akan membahas seputar fikih dalam masalah salat, terutama salat berjamaah, terutama yang ada hubungannya dengan imamah atau imam dalam salat. Kami mengutip keterangan dari kitab Al-Lubab fil Fiqh Syafi'i, karangan dari Imam Abdul Hasan Al-Mahamili dari Baghdad. Beliau wafat tahun 415 dan materi ini pernah disampaikan pada Bimtek Imam Masjid oleh DMI Kota Pasuruan dengan pemateri Kiai Haji Solaroni. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimallahu ta'ala wa nafa'abihi wa bi'ulumihi fid darin amin. Babul imamah i'lam anna an-nasa fil imamah ala sab'ati anwa'in. Bahwasanya manusia dalam masalah imam salat itu terbagi menjadi 7 kategori atau 7 macam modelnya imam. Yang pertama ahaduha man la tajuzu imamatuhu bihalin. Yang pertama, orang yang sama sekali tidak boleh menjadi imam. Di halin itu berarti karena keadaannya imam itu sendiri. Wahum khamsatun, ini jumlahnya ada 5. Yang pertama al-majnunu, orang gila. Yang kedua wal kafiru, orang kafir. Wal aratu, orang yang pelo tidak bisa ngomong huruf R atau Ro. Wal athlatu, dan orang yang mengganti huruf dengan huruf yang lainnya walaupun mirip, hak dengan hak gitu. Dan waman nahnuhu yuhilul makna, orang yang bacaannya itu melenceng sehingga mengganti arti dari yang dibaca, terutama yang rukun qauli. Oleh karena itu pada macam imam yang pertama ini, ketika terjadi dilaksanakan sholat berjamaah, salatnya sudah selesai dan diketahui ternyata imamnya itu orang gila yang baru kabur dari rumah sakit jiwa contohnya gitu. Pakaiannya bagus, bacaannya bagus, tapi dia gila. Maka seluruh jamaah ini wajib mengulangi salatnya karena yang bermasalah ini adalah imamnya. Atau diketahui orangnya non muslim tapi mengaku-ngaku Islam,
walaupun ketahuannya sampai setahun contohnya, maka seluruh orang yang pernah ikut berjamaah pada orang itu wajib untuk mengulangi jamaahnya atau sholatnya. Yang kedua, dua mawon ya, karena panjang ini. Watani mantasihu imamatu fi halin, orang yang sah menjadi imam dalam satu keadaan, walatasihu fi halin, tapi dalam keadaan lain dia tidak sah. Maksudnya apa? Maksudnya ada pembagian. Yang sah itu makmumnya, yang tidak sah imamnya. Siapa dia? Wahu al-junubu, orang yang junub. Ada seorang imam ngimami subuh malam Jumat. Dia biasa ngoten lagi. Dia lupa tidak mandi besar karena malamnya junub, tidak mandi besar, akhirnya ngimami subuh. Mantun ngimami eling, waduh aku junub ini. Nah ini yang wajib mengulangi cuma imamnya saja. Makmumnya mboten imami kalau makmumnya tidak tahu. Karena yang bermasalah ini di imamnya, makmumnya bermasalah. Wal muhdisu, orang yang hadas. Ada seorang imam setelah imami dia ingat kalau dia itu tidak punya wudu, tapi sudah imami. Lah semacam ini tidak perlu diumumkan ke makmum, cukup imamnya mengulangi sholatnya, makmumnya sholatnya tetap dianggap sah. Kenapa demikian? Karena makmum itu cukup meyakini imam itu sholatnya sah, itu makmum sudah sah. Kalau yang kedua ini maksudnya gitu. Kalau makmum sudah meyakini imamnya itu sah, ternyata melenceng dugaannya, itu tidak bermasalah pada keabsahan dari sholatnya makmum tadi itu. Atau waman ala batinihi au thawbihi najasatun, ada imam yang ketahuan setelah sholat di badannya atau pakaiannya itu ada najisnya. Ini di setelahnya sholat berjamaah, maka cukup imam tadi itu mengulangi sholatnya sendiri tanpa harus membuat pengumuman kepada jamaah kalau dia itu ada najisnya. Jamaah yang lainnya ini tetap dianggap sah. Yang jadi pertanyaan, kalau di tengah-tengah sholat imamnya baru ingat kalau dia itu punya hadas atau najis, maka yang demikian imamnya ini langsung menoleh ke belakang, mengumumkan kepada makmum kalau dia itu batal sholatnya atau tidak sah. Dengan cara isyarat boleh, atau ngomong tidak apa-apa. Tinggal makmum yang belakangnya ini mengganti posisi imam, niat jadi imam. Dan makmum yang lainnya tidak usah mengulangi niatnya, karena satu kesatuan dengan sholat yang pertama, dan tidak perlu digagalkan atau dibatalkan sholatnya, karena semuanya karena tidak ada unsur kesengajaan. Tajuzu salatu khalfahum al jahri fi halihim. Contoh-contoh tadi ini bagi makmum tidak bermasalah sholatnya kalau makmum tidak tahu. Wala tajuzu ma'al ilmi, tapi kalau ada makmum yang tahu kalau imamnya itu punya hadas atau ada najisnya atau terbuka auratnya, maka makmum tadi itu tidak boleh sholat di belakangnya. Para bapak, para ibu, demikian yang bisa kami sampaikan. Insya Allah ini ada 7 macam. Insya Allah kita lanjut pada pertemuan di lain kesempatan. Dari saya apabila ada salah kata mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Enggak, sesuai jadwal. Yaitu sangat tuntutan atas untuk dan dosen pada siang hari ini bermanfaat khususnya para imam 41. hukum menjadi sah. Ada yang